Halo guys, jumpa lagi dengan YH sahabat KDM channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu guys. Ini ada berita yang cukup menarik guys tentang pemberitaan antara Kamboja dan Thailand tentang peperangan ini guys. Dan ada salah satu negara yang seolah-olah dialah pelindungnya dan bisa dapat mendamaikan dari berita ini ya guys ya. Jadi padahal itu warga masyarakat Kamboja memohon bantuan dari negara Indonesia yaitu pemerintah kita Bapak Prabowo untuk membantu mendamaikannya guys. Jadi sebagai warga negara kita Indonesia yaitu banyak warga kita yang bekerja di sana yang berada di Kamboja dan Thailand, maka Hmm. Presiden kita, negara kita akan membantu untuk mendamaikannya guys ya. Jadi kita melihat berita ini tanpa menunggu lama-lama. Mari kita tonton bersama ya guys. Oke, let's go. Situasi di kawasan Asia Tenggara saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat genting, rapuh, dan memalukan bagi institusi ASEAN. Sebuah fakta pahit yang harus kita telan hari ini adalah Malaysia yang sedang menjabat sebagai ketua ASEAN telah gagal total dalam meredam konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Pernyataan ini bukan sekadar opini kosong atau sentimen belaka, melainkan sebuah kesimpulan logis dari fakta-fakta brutal yang terjadi di lapangan. Gencatan senjata yang sempat digembar-gemborkan sebagai prestasi diplomatik Malaysia nyatanya hancur berantakan dalam sekejap mata. Thailand menolak berdamai, Kamboja kewalahan menahan gempuran, dan perbatasan kedua negara kembali membara oleh ledakan artileri dan raungan jet tempur. Di tengah kekacauan ini, Kuala Lumpur sibuk menggelar rapat, sibuk mengeluarkan pernyataan pers, dan sibuk mencari sorotan kamera. Mereka berisik, mereka tampil, tapi hasilnya nihil besar, nol besar. Di saat tetangga kita sibuk dengan diplomasi pencitraan yang hampa, Indonesia justru mengambil jalan sunyi yang jauh lebih menakutkan dan berwibawa. Tanpa banyak bicara, tanpa keluar-keluar di media sosial, Jakarta bergerak dalam diam. Presiden Prabowo Subianto dengan insting militernya yang tajam, tahu betul bahwa perang tidak bisa dihentikan hanya dengan pidato manis di podium ber-AC. Perang hanya bisa dihentikan oleh kekuatan penyeimbang yang nyata. Maka di saat Malaysia sibuk menata mikrofon untuk konferensi pers, Indonesia sibuk memperkuat pertahanan, membuka jalur komunikasi strategis dengan Rusia, berdiskusi serius soal energi nuklir, dan memperdalam pelatihan militer pasukannya. Indonesia tidak sedang bermain-main. Kita sedang mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, menjadi benteng terakhir stabilitas Asia Tenggara ketika benteng formal bernama ASEAN sudah jebol dan tak lagi dianggap. Mari kita bedah. Kenapa Malaysia bisa gagal sedemikian rupa? Masalah utamanya adalah pendekatan yang naif dan terlalu formalistik. Malaysia, mungkin karena terbuai dengan statusnya sebagai ketua ASEAN, merasa bahwa jabatannya itu sakti mandraguna. Mereka berpikir bahwa cukup dengan memanggil para pemimpin Thailand dan Kamboja ke meja runding, masalah akan selesai. Mereka lupa satu hukum dasar dalam konflik bersenjata. Peluru tidak peduli siapa ketua rapatnya. Thailand dengan segala arogansi militernya, jelas-jelas tidak menganggap tekanan Malaysia sebagai ancaman atau faktor penentu. Mereka melihat Malaysia hanya sebagai event organizer yang sibuk mengatur jadwal pertemuan, bukan sebagai kekuatan mediator yang punya bobot moral atau militer untuk didengar. Akibatnya, seruan damai dari Kuala Lumpur dianggap angin lalu. Thailand jalan terus dengan agendanya, Kamboja teriak minta tolong tapi tak didengar, dan Malaysia akhirnya cuma bisa gigit jari melihat kegagalannya sendiri. Bandingkan dengan Indonesia, kenapa dunia, bahkan warga Kamboja sendiri kini berteriak memanggil nama Indonesia? Video viral dari warga Kamboja bernama Aina dan Selina yang memohon bantuan Indonesia adalah bukti otentik bahwa di mata rakyat jelata pun harapan itu ada di Jakarta, bukan di Kuala Lumpur. Kami minta tolong dengan negara Indonesia, kata mereka dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah tamparan keras bagi Malaysia. Kenapa mereka tidak minta tolong ke ketua ASEAN? Karena mereka tahu yang punya kapasitas, yang punya nyanya, dan yang punya rekam jejak mendamaikan perang di kawasan ini hanyalah Indonesia. Sejarah tidak bisa bohong. Dari konflik Kamboja-Vietnam tahun 80-an hingga konflik Laut Cina Selatan, Indonesia selalu hadir sebagai the adults in the room, orang dewasa di antara anak-anak yang sedang berebut mainan. Indonesia memilih quiet diplomacy atau diplomasi senyap. Ini bukan berarti Indonesia pasif atau takut. Justru sebaliknya, ini adalah strategi kelas tinggi. Indonesia paham bahwa dalam konflik yang melibatkan harga diri negara seperti Thailand dan Kamboja, pendekatan megafon atau teriak-teriak di publik justru akan membuat
membuat pihak yang bertikai makin keras kepala dan defensif. Indonesia masuk dari pintu belakang, dari jalur militer, dari jalur intelijen, dan dari pendekatan personal yang dibangun puluhan tahun. Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menjadi penengah bukan untuk cari panggung, tapi karena sadar kalau api ini tidak segera dipadamkan oleh ahlinya, satu kampung ASEAN bisa kebakaran. Indonesia menawarkan solusi, bukan sekadar resolusi di atas kertas. Lebih jauh lagi, manuver Indonesia yang mempererat hubungan dengan Rusia dan Pakistan di tengah konflik ini adalah sinyal jenius yang sering disalahartikan oleh orang awam. Ada yang bilang, kok tetangga perang Indonesia malah main sama Rusia? Justru itu poinnya. Kerjasama pertahanan dan nuklir dengan Rusia adalah pesan deterrence atau penggentar. Indonesia ingin menunjukkan kepada kawasan bahwa, hey, kami punya kawan kuat dan kami punya otot yang besar. Jangan macam-macam dan dengarkan kalau kami bicara. Negara yang kuat secara militer akan lebih didengar suaranya di meja perundingan daripada negara yang militernya lemah. Diplomasi tanpa kekuatan militer ibarat musik tanpa alat musik, hanya sekadar mimpi. Indonesia sedang membangun otot itu supaya omongan kita didengar oleh Thailand yang sedang mabuk kekuatan militer. Krisis kepercayaan terhadap ASEAN saat ini sedang berada di titik nadir. Organisasi ini terlihat seperti macan ompong yang bingung harus berbuat apa. Thailand membangkang, Kamboja frustrasi, dan ketua ASEAN-nya sibuk menjaga citra. Di kekosongan kepemimpinan inilah, kepemimpinan alamiah atau natural leadership Indonesia muncul ke permukaan. Indonesia tidak perlu mengkudeta posisi ketua. Secara de facto, semua mata kini tertuju ke Jakarta. Diplomat asing, pengamat militer, hingga pihak yang bertikai diam-diam menunggu kapan Indonesia akan turun tangan penuh. Mereka tahu kalau Indonesia sudah bergerak, biasanya ada hasil nyata, bukan sekadar foto salaman dan senyum palsu seperti yang dipamerkan Malaysia kemarin. Sikap netral aktif Indonesia juga menjadi kunci. Netral bukan berarti diam dan menonton. Netral ala Indonesia adalah berdiri di tengah dengan membawa solusi yang adil, tidak memihak tapi tegas. Thailand percaya Indonesia tidak akan menusuk dari belakang. Kamboja percaya Indonesia tidak akan membiarkan mereka diinjak-injak. Kepercayaan atau trust inilah aset paling mahal yang tidak dimiliki Malaysia saat ini. Malaysia mungkin punya niat baik, tapi mereka terjebak dalam kepentingan politik domestik dan keinginan untuk terlihat sukses di mata internasional secara instan. Diplomasi instan itu rapuh, dan sekarang kita lihat sendiri reruntuhannya. Fakta bahwa Indonesia juga bersiap siaga perang secara diam-diam adalah bukti kewarasan negara ini. Kita tidak ingin perang, tapi kita siap jika perang itu datang ke halaman rumah kita. Konflik Thailand-Kamboja bisa saja meluas, menyeret kekuatan besar lain, atau memicu krisis pengungsi yang membanjiri perbatasan. Negara yang cerdas tidak akan menunggu sampai bencana itu terjadi, baru panik rapat darurat. Indonesia sudah siaga 1, alutsista disiapkan, pasukan dilatih, logistik dihitung. Ini yang membedakan mentalitas pemimpin dengan mentalitas pengikut. Pemimpin bersiap untuk skenario terburuk, pengikut hanya berharap skenario terbaik terjadi. Sekarang kita lihat reaksi publik di kawasan. Netizen Malaysia mungkin masih membela diri, tapi fakta di lapangan tidak bisa dibantahkan. Perang masih lanjut. Kegagalan ini akan menjadi catatan sejarah bahwa kepemimpinan Malaysia di ASEAN tahun ini tidak efektif dalam menangani krisis keamanan serius. Sebaliknya, diamnya Indonesia justru dinilai sebagai kekuatan yang menahan diri, menunggu momentum yang tepat untuk masuk dan membereskan kekacauan yang dibuat oleh ketidakbecusan diplomasi tetangga. Indonesia sedang memainkan long game, permainan jangka panjang. Kita tidak butuh tepuk tangan di awal laga, kita butuh kemenangan perdamaian di akhir laga. Pada akhirnya, situasi ini menegaskan kembali hierarki geopolitik di Asia Tenggara. Ada negara yang memang ditakdirkan untuk memimpin, dan ada negara yang hanya sekadar menjabat. Indonesia adalah pemimpin yang ditakdirkan oleh sejarah, geografi, dan demografi. Kita adalah kakak tertua yang selalu dicari saat adik-adiknya berkelahi. Malaysia dengan segala hormat mungkin harus belajar lebih banyak tentang seni diplomasi krisis dan manajemen konflik yang sebenarnya. Menjadi ketua itu berat, bukan sekadar gaya-gayaan. Dan ketika beban itu terlalu berat untuk dipikul pundak tetangga, pundak kekar Indonesia lah yang akhirnya harus menopang stabilitas kawasan. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah Indonesia. Biarkan tetangga sibuk dengan drama dan pencitraannya. Kita fokus pada substansi, pada kekuatan nyata, dan pada perdamaian Oke, abadi. ya guys, Karena sampai pada di sini akhirnya, dulu ya guys ketika ya. asap Inilah petir di beritanya ya perbatasan guys ya. Thailand-Kamboja Dari menipis, infonya ya guys sejarah ya. akan mencatat Terima siapa kasih yang dan benar-benar mohon bekerja untuk dukungannya. damai dan Ada siapa like, yang komen, hanya dan bekerja subscribe ya untuk guys ya. nama. Dan Dengan rasanya kita semua IH sudah tahu sahabat jawabannya KDM akan Channel guys. mengarah Terima kemana. kasih. Indonesia, sang penjaga kawasan, sekali lagi membuktikan kelasnya. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in the bed.